Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas zakat fitrah yang kedua. Zakat mal selesai, kita akan bahas sekarang zakat fitrah. Wa tajibul fitratu ala hurrin bi gurubi lailati fitrin amman taljamuhu nafaqatuhu walau raj'iyatan. Watajibu dan wajib. Apa yang wajib itu al-fitratu zakat fitrah. Zakat fitrah ala hurrin kepada orang yang merdeka. Kapan wajibnya zakat fitri ini atau zakat fitrah? Ya. Zakat fitrah ini wajibnya kapan? Bi guru bi lailatin, dengan terbenamnya matahari, biguru bilailati fitrin, dengan terbenamnya matahari pada malaman lebaran. Berarti ini adalah terbenamnya matahari pada akhir puasa di bulan Ramadan. Ya. Wajib kepada orang merdeka menjakati atau zakat fitrah. Zakat fitrah siapa? Amman taljamuhu nafaqatuhu, yaitu dari seseorang yang wajib memberikan nafkah kepadanya, walau roj'iyatan, walaupun terjadi talak roj'i. Di talak roj'i yang belum habis masa iddahnya juga wajib untuk dizakat fitrahkan. Misalkan istrinya, anaknya, gitu wajib dizakat fitrahi. Zakat fitrah itu berapa sih? Ya 2,5 kilogram dibulatkan kita di negara kita itu, ya. Nah, dari mana hitungannya? Dari satu sok. Satu sok itu 4 mud. 1 mud itu 6 on. Maka muncul 2,4 dibulatkan jadi 2,5 kilogram dikeluarkan dari bahan makanan pokok untuk zakat fitrah. Itu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu in padola ankutin, ya, apabila dia memiliki harta lebih dari bahan pokoknya itu. Jadi seseorang jikalau dia memiliki harta yang mana ada lebihnya daripada makanan pokok di malaman takbir, di malaman Idul Fitri ada lebih hartanya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya, dari anaknya, dari istrinya, gitu. Ya, itu diantaranya wahya saun min golibi kutin baladihi, yang mana zakat fitrah itu adalah satu so dari kegaliban makanan pokok di negaranya, gitu ya. Wa haruma ta'khiruha ayyaumihi, haram mengeluarkan zakat fitrah kalau mengakhirkan dari pada hari lebaran atau hari Idul Fitri. Misalkan tanggal 1 Syawal mau terbenamnya matahari, itu udah haram, ya, udah haram. Jadi sebelum melaksanakan Id atau sholat Idul Fitri, zakat sudah ditunaikan. Dari penjelasan sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya zakat fitrah itu wajib ketika surupnya matahari, ketika terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Maka di sanalah wajibnya mengeluarkan zakat fitrah, sampai, ya, dianjurkan sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Itu sudah kita kerjakan, mengeluarkan zakat fitrah kepada 8 asnaf yang telah kita sebutkan pada pembahasan terdahulu. Nah, itu. Lalu bagaimana sih cara mengeluarkan zakat, tata caranya begitu. Wasuritulahu ada zakat syaratoni. Wasuritulahu
Bagi menunaikan zakat itu disyaratkan sartoni dengan 2 syarat. Ahaduhuma niyatun biqolbin la nutkin. Yang pertama, dia harus niat dengan hati bukan dengan ucapan. Misalnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Ini dalam hati ya. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wasanihima, sedangkan yang kedua itu adalah i'tauha limustahiqiha. Ya, memberikan zakat itu kepada orang yang berhak menerima zakat, mustahiqiha ya. Jadi berikan zakat itu kepada mustahiknya zakat. Yang 8 itu sebagaimana di dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah zakat itu bagi fakir pertama, kedua miskin ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin, orang-orang yang mengolah zakat ya, wal amilina 'alaiha. Yang ketiga, yang keempat mu'allaf yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima riqab, hamba sahaya mukatabah yang tempo dulu sudah kita bahas penjelasannya. Wal ghorimin, yang keenam orang-orang yang berhutang. Yang ketujuh fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Nah, itu diantaranya syarat yang harus dikerjakan ketika kita menunaikan zakat. Yang pertama, hati-hati niat ya, niat dengan hati. Kemudian yang kedua, berikan kepada mustahiknya. Jadi zakat tidak sah kalau kita memberikan kepada orang kaya. Nah, disah itu kalau kita berikan kepada 8 asnaf dari manusia. Itu yang harus kita pahami daripada menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Itulah sekilas pembahasan mengenai zakat. Mudah-mudahan dapat dipahami sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri pembahasan ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan materi tentang akhlak. Yang akan Ibu sampaikan untuk materi kali ini tentang akhlak pergaulan remaja. Pertama, pengertian remaja, yaitu peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Masa remaja berlangsung antara usia 13 sampai 19 tahun. Pada masa pubertas, usia 9 sampai 13 tahun terjadi penegasan identitas diri secara fisik maupun biologis, sehingga pada masa remaja mereka akan tumbuh dengan pesat, lebih terbuka terhadap lingkungannya, serta cenderung masih labil. Pada masa remaja inilah harus mulai ditanamkan nilai-nilai akhlak terpuji mengenai pergaulan remaja agar nantinya anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang baik akhlaknya dan bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang dengan baik. Adapun akhlak mulia dalam pergaulan, pertama mengucap dan menjawab salam, yang artinya selamat atau mendoakan tentang keselamatan. Kedua, berjabat tangan, supaya kita bisa menunjukkan keakraban, kerukunan, persahabatan, dan permintaan maaf. Yang ketiga, menghindari berhalawat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. Yang keempat, mencari teman yang baik. Cirinya, teman yang baik tidak egois, dapat menjaga rahasia, dapat menemani di saat suka dan duka,
tidak menjerumuskan kalau bisa dari keluarga yang baik-baik. B. Akhlak mulia dalam pergaulan. Yang pertama, mengucap dan menjawab salam artinya selamat atau mendoakan keselamatan. Kedua, berjabat tangan menunjukkan keakraban, kerukunan, persahabatan, dan permintaan maaf. Yang ketiga, menghindari berhalawat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. Yang keempat, mencari teman yang baik. Cirinya teman yang baik, tidak egois, dapat menjaga rahasia, dan menemani di saat suka dan duka. Tidak menjerumuskan kalau bisa dari keluarga yang baik-baik. Menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan remaja. Cara membiasakannya agar akhlak terpuji bagi remaja dapat dilakukan dengan menyadari bahwa akhlak terpuji seperti tekun belajar dapat mewujudkan cita-cita yang luhur. Selanjutnya, meyakini bahwa pergaulan negatif remaja dapat menghancurkan prestasi dan masa depan. Lalu berbakti kepada orang tua, menghormati guru, menghargai ilmu pengetahuan, memilih pergaulan positif, dan menjauhi pergaulan negatif. Dan yang terakhir, menghindari perilaku yang merusak diri. Sedangkan contoh akhlak terpuji remaja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Kedua, bersabar ketika menghadapi musibah. Ketiga, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berbuat dosa. Keempat, selalu mengerjakan amal soleh dengan ikhlas. Yang kelima, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh akhlak terpuji remaja kepada orang lain dan diri sendiri. Pertama, taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, menghormati guru. Ketiga, menghargai teman. Keempat, memilih pergaulan positif dan menghindari perbuatan negatif. Yang kelima, menghindari perilaku merusak. Dan yang keenam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu yang selanjutnya tentang akhlak tercela pergaulan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Adapun bentuk akhlak tercela pergaulan remaja, pergaulan bebas dapat mengakibatkan naluri seksual yang tidak terkendali akan mendatangkan kekacauan di masyarakat, misalnya terjangkit penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak yang dilahirkan. Lalu memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah, dan hamil di luar nikah akan membawa malapetaka bagi diri sendiri dan orang tuanya karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Yang kedua tentang tawuran. Seringkali dipicu oleh persoalan yang sederhana atau sepele, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Tetapi ada juga yang hanya ikut-ikutan dengan atas nama solidaritas yang keliru. Yang ketiga tentang mengkonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun protoplasmik yang mempunyai efek depresi pada sistem syaraf sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, serta dapat menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Yang keempat tentang penyalahgunaan narkoba. Narkoba atau narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di dunia medis, narkotika digunakan untuk keperluan operasi medis karena dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit sementara waktu.
Apabila disalahgunakan dan tanpa pengawasan dokter, maka sangat membahayakan karena akan berpengaruh kepada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada juga dampak akhlak tercela dalam pergaulan remaja, di antaranya tentang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, berlaku reaktif dan emosional secara berlebihan yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele, amuk massa secara beringas melawan aparat atau unjuk rasa yang anarkis, dan hilangnya budaya malu. Malu adalah sebagian dari iman. Orang yang mempunyai rasa malu, dia akan hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Lalu menimbulkan masalah kesehatan. Pertama, penyalahgunaan narkoba bisa mengakibatkan penularan virus HIV atau AIDS. Lalu minuman keras yang dapat mengakibatkan mabuk sehingga dapat menyebabkan cedera ataupun kematian. Lalu keracunan alkohol yang berat dapat mengakibatkan penurunan kesadaran seperti henti napas dan kematian. Dan yang terakhir, tentang menghindari akhlak tercela dalam pergaulan remaja, yaitu pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh, supaya kita bisa menaruh kepercayaan secara tulus kepada Allah dan memiliki visi dalam hidup. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul, yaitu kita juga harus bisa menjaga kehidupan di lingkungan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmonis. Lalu mengatur waktu dengan baik, dalam beraktivitas harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan. Terima kasih atas semuanya, semoga ilmunya bisa bermanfaat.